Selanjutnya ada beban umum dan administrasi. Yang pertama yaitu beban gaji dan upah tercatat di komersial sebesar 130 miliar 670 juta rupiah dan tercatat di fiskal sebesar 129 miliar 780 juta 500 ribu rupiah. Karena pemberian sembako merupakan natura sehingga termasuk bukan objek pajak, maka sebesar 889 juta 500 ribu rupiah perlu dikeluarkan dari beban gaji dan upah. Jadi masuk dikoreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Yang kedua ada beban penyusutan tercatat di komersial sebesar 1 miliar 450 juta rupiah dan tercatat di fiskal sebesar 3 miliar 780 juta 500 ribu rupiah. Di dalam beban penyusutan secara fiskal tersebut tercatatnya 3 miliar 780 juta 500 ribu rupiah, maka selisih atau yang tidak termasuk beban penyusutan sebesar 2 miliar 330 juta 500 ribu rupiah harus dikoreksi. Karena beban penyusutan secara fiskal lebih besar dari komersial, maka beban akan bertambah sehingga masuk dikoreksi negatif karena mengurangi laba dengan cara menambah beban. Selanjutnya ada beban listrik tercatat di komersial sebesar 12 miliar 420 juta rupiah dan tercatat di fiskal sebesar 7 miliar 140 juta 780 ribu rupiah. Karena semuanya tercatat sebagai beban harus berkaitan dengan kegiatan usaha, memiliki bukti yang jelas dan tidak boleh untuk keperluan pribadi, maka beban listrik tempat pribadi termasuk keperluan pribadi tidak bisa dibebankan atau tidak bisa dibebankan, perlu dikoreksi atau dikeluarkan dari beban sebesar 19 miliar 560 juta 780 ribu rupiah masuk dikoreksi positif karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada beban lain-lain, yaitu jamuan tamu. Pada laporan laba rugi komersial sebesar 515 juta. Nah, pada jamuan tamu yang tidak ada daftar nominalnya, tidak bisa dibebankan, dan tercatat sebagai beban harus memiliki bukti yang jelas. Maka harus dikoreksi dan dikeluarkan dari beban, yaitu sebesar 490 juta, dengan cara masuk dikoreksi positif, karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Dan pada laporan laba rugi fiskal sebesar 25 juta. Selanjutnya ada sumbangan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada laporan laba rugi komersial yaitu sebesar 15 miliar 435 juta. Nah, pada sumbangan apapun itu tidak bisa dibebankan kecuali untuk bencana nasional dan diserahkan ke badan tertentu yang mempunyai NPWP. Apabila untuk sumbangan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka harus dikoreksi atau dikeluarkan dari beban sebesar 15 miliar 435 juta. Karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Selanjutnya ada pemberian sembako ke karyawan, yaitu pada laporan laba rugi komersial sebesar 9 miliar untuk pemberian sembako ke karyawan bersifat natura yang termasuk objek pajak, maka perlu dikoreksi, yaitu masuk di positif sebesar 9 miliar karena menambah laba dengan cara mengurangi beban. Selanjutnya ada pendapatan di luar usaha, yaitu yang pertama dividen dari PT Suparma Tbk dengan tarif 30%, yaitu pada laporan laba rugi komersial sebesar 300 miliar 527 juta. Nah, untuk dividen yang berasal di dalam negeri dan penerimaannya yaitu perusahaan terbuka atau PT yang kepemilikannya lebih dari 25%, maka bukan objek. Jadi perlu dikoreksi dengan mengeluarkan atau mengurangi pendapatan. Masuk di negatif sebesar 300 miliar 527 juta karena mengurangi laba dengan cara mengurangi beban. Selanjutnya ada bunga deposito dari BCA sebesar 932 juta. Nah, untuk bunga deposito kan bersifat final dan tidak bisa dibebankan. Jadi perlu dikoreksi dengan mengeluarkan atau mengurangi pendapatan.
masuk di koreksi negatif sebesar 932 juta karena mengurangi laba dengan cara mengurangi beban. Selanjutnya, untuk penghasilan royalti dan teknis, itu kan sebesar 7.217 juta. Nah, untuk royalti kan dapat dibebankan, maka tidak perlu dikoreksi. Sama halnya dengan sewa truk dari PT Fajar Surya Wisesa Tbk, yaitu pada laporan laba rugi komersial kan sebesar 40.140 juta. Nah, untuk sewa yang berkaitan dengan kendaraan tidak dapat dibebankan, maka sewa truk perlu dikoreksi. Tidak perlu dikoreksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada peredaran bruto. Peredaran bruto dari kegiatan usaha yang pertama penjualan neto sebesar 11 triliun 531 miliar 307 juta rupiah. Yang selanjutnya ada peredaran bruto dari luar usaha. Yang pertama, dividen dari PT Supermart Tbk dikenakan tarif 30%, yaitu sebesar 300 miliar 527 juta rupiah. Yang kedua, dividen dari PT Pakarin Tbk dikenakan tarif 15%, yaitu sebesar 200 miliar 230 juta rupiah. Yang ketiga, bunga deposito dari BCA sebesar 532 juta rupiah. Yang keempat, penghasilan royalti dan teknis sebesar 7 miliar 217 juta rupiah. Yang kelima yaitu sewa truk dari PT Fajar Surya Wisesa Tbk sebesar 40 miliar 140 juta rupiah. Dari kelima tersebut dihasilkan dari penyesuaian fiskal. Yang kemudian dijumlah yaitu mendapatkan jumlah pendapatan di luar usaha sebesar 549 miliar 46 juta rupiah. Yaitu dari penjualan neto sebesar 11 triliun 531 miliar 307 juta rupiah ditambah dengan jumlah pendapatan di luar usaha sebesar 549 miliar 46 juta rupiah akan menghasilkan nominal sebesar 12 triliun 80 miliar 353 juta rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada perhitungan PPh terutang. Yang pertama ada peredaran bruto yang sudah dihasilkan dari tabel di atas tadi sebesar 12 triliun 80 miliar 353 juta rupiah. Dan penghasilan kena pajak sebesar 5 triliun 856 miliar 940 juta 604 ribu. Maka dikenakan tarif 22% dikali 5 triliun 856 miliar 940 juta 604 ribu rupiah, maka dia menghasilkan sebesar 1 triliun 288 miliar 526 juta 932.880 rupiah. Untuk kredit pajak, yang pertama ada PPh pasal 25. Karena melingkupi 1 tahun, maka dikali 12 bulan. 12 bulan dikali 450 juta, maka hasilnya 5 miliar 400 juta. Yang kedua ada PPh pasal 22 impor, sebesar 4 miliar. Dan yang ketiga ada PPh pasal 23 atas royalti dan dividen sebesar 1 miliar 950 juta. Maka total kredit pajak tersebut sebesar 11 miliar 350 juta. Karena PPh terutang lebih besar dari kredit pajak, maka menghasilkan kurang bayar. Untuk PPh pasal 29 untuk kurang bayar sebesar 1 triliun 277 miliar 176 juta 932.880 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau penyebutan nominal ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.